Teman Bang Sony dan teman-teman rombongan dari tim jelajah kebangsaan wartawan. Kemudian juga di depan kita sama nih Bang, di depan kita juga ada teman-teman media, baik dari Bang Budi Tanjung, ada Bang Khairul, terima kasih sudah hadir, serta teman-teman dari media Banten yang memang saat ini sengaja kami panggil untuk bisa meliput kegiatannya tim jelajah kebangsaan wartawan. Memang konteksnya hari ini pas dengan Sumpah Pemuda. Kami apresiasi sekali karena memang 4 orang yang ada di depan kita, baik yang mengaku masih umur 26 dan ibu kita yang tangguh, wanita tangguh, serta Bang Sony dan teman-teman yang memang cukup gigih untuk menghadapi dengan tekad bulat mengarungi Nusantara ini dengan menggunakan motor. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita pengen mengenal dulu nih, profilnya masing-masing beliau-beliau ini apa sih dan kenapa sih tertarik dengan rangkaian kegiatan jelajah Nusantara dengan menggunakan motor. Kami persilakan Bang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kapolda Banten yang sudah menerima kita dari sini, juga buat teman-teman media yang hadir di sini. Intinya kita berempat ini akan jelajah kebangsaan wartawan, akan menjelajah ke keliling Indonesia, melintasi 15 pulau, 34 provinsi, dan 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Tapi kali ini yang mendaki bukan kita yang berempat, yang cowok-cowok. Yang cowok-cowok jadi jayang-jayang aja. Justru yang mendaki ini yang perempuannya. Balik nih geraknya. Jadi yang berempat itu jadi jayang-jayang aja. Jadi Mbak Yani selain dia riding, dia juga akan naik gunung. Gunung pertama nanti dari kita meninggalkan kota Banten akan ke Lampung, habis Palembang sama Bangka lanjut ke Gunung Kerinci. Gunung yang pertama akan didaki oleh Mbak Yani, seperti itu. Terus kapan kelarnya penjelajahan ini? Kelarnya itu di atas kertas ya sampai akhir Februari. Tapi secara formal tanggal 9 Februari 2022 pas HPN, Hari Pers Nasional di Kendari. Dan itu kita baru lanjut lagi kita provinsi yang belum kita jalani. Kira-kira seperti itu. Jadi Bu Yani sendiri selain dalam aktivitas sehari-hari bisa meninggalkan rumah 3 bulan ini, ada yang kecarian nggak nih kira-kira nih? Sudah macam anak alam, jadi tidak ada yang nyari. Iya. Aktivitas sehari-hari sebagai apa ini Bu? Saya wartawan juga. Luar biasa, benar kan? Feeling saya, beliau kelihatannya tangguh, pasti profesinya wartawan. Kami semua wartawan, anggota PWI. Anggota PWI, luar biasa. Ini adalah salah satu ide kreatif dari PWI kerjasama dengan Kemenpora untuk bisa mengaktualisasikan semangat pemuda mengarungi Nusantara 3 bulan lamanya. Ya, kita coba tanya-tanya dengan Bang Sony. Bang Sony juga mengelola otomotif.com, otomotif1.com. Gimana sih Bang mempersiapkan dirinya menghadapi 3 bulan penjelajahan ini Bang? Sebenarnya sih kalau untuk persiapan khusus nggak ada ya, karena sebenarnya untuk perjalanan touring semacam ini yang justru dibutuhkan itu adalah mental. Kalau kita mentalnya belum apa-apa udah ciut duluan, udah gampang takut, itu akan pengaruh ke fisik, ke stamina. Otomatis kita akan cepat capek, apa-apa sebentar ngeluh, otomatis itu berpengaruh ke stamina kita. Jadi nggak ada persiapan khusus Bang. Luar biasa. Jalani aja apa adanya, bismillah aja lah. Izin Bang, boleh tahu usianya berapa Bang? Saya masih
paling muda ini di antara teman-teman saya ini. Tapi paling besar dia. Jadi ujian mental itu memang selalu ada untuk kita. Ini adalah salah satu motivasi dari beliau. Apapun kesulitannya, apapun yang akan kita hadapi tantangannya, modal besar mental lah yang akan mengalahkan tantangan itu. Begitu ya Bang ya? Siap, siap. Luar biasa. Ya. Kemudian pesan-pesan moral apa sih Bang dalam 3 bulan ini yang akan dikemas oleh teman-teman tim jelajah kebangsaan wartawan sehingga menjadi motivasi bagi kami generasi-generasi yang menurut saya juga masih muda, sama kayak beliaunya masih muda. Jadi kalau untuk motivasi yang muda ditanya kayak muda ya Pak. Pesan-pesan moral sih kalau saya lihat kan belakangan ini ada sedikit degradasi moral meskipun tidak parah dan tidak fatal, tapi itu cukup berpengaruh kepada perkembangan anak-anak muda sekarang. Mereka sudah terlalu bangga dengan milenial, mereka sudah terlalu asik dengan dunianya sampai mereka melupakan bangsanya. Kadang silakan dites. Kadang mereka nggak tahu siapa nama pahlawan. Kadang mereka nggak ngerti sejarah Indonesia. Nah, hal-hal yang semacam ini membuat kita prihatin lah ya. Kita berpikir bagaimana caranya supaya ini bisa terbangkit lagi. Jangan kerja mereka cuma tawuran sana sini. Masyarakat saja yang dibuat takut karena semakin berani, semakin liar. Pernah satu kali saya mau meeting di PWI di Jalan Pasar Minggu Raya, itu ada segerombolan anak-anak muda, anak-anak SMA, bawa parang segede panjang kan. Hampir semua itu bawa parang. Dan ya mereka sekali digebak kabur. Mentalnya tuh bukan mental pejuang, mereka tuh cuma karena rame-rame mereka berani. Lebih masa. Betul, karena dia massa jadi dia berani. Nah, kalau ini terus-terusan berkembang di lingkungan mereka, mungkin arti kebangsaan buat mereka nggak ada. Untuk memiliki rasa memiliki bangsa ini makin lama makin hilang. Akhirnya penurunan rasa memiliki bangsa ini, ya bisa-bisa dia nggak peduli dengan bangsa ini. Dia lebih, mereka akan lebih melihat bangsa lain. Sudah ada, ya udah banyak lah mungkin kalau kita mau lihat ke belakang flashback beberapa hal yang sebenarnya sempat dilupakan oleh bangsa ini. Artinya kayak sempat ada pengakuan dari negeri jiran untuk batik dan sebagainya, itu sebenarnya karena kelengahan kita. Anak-anak muda mungkin nggak terlalu tertarik dengan budaya batik, dengan mereka untuk membatik. Mereka cuma taunya batik kayak orang tua, lo ngapain lo pakai batik. Makanya para desainer bekerja keras untuk membuat batik itu untuk dicintai oleh generasi muda. Nah, kegiatan perjalanan ini kami berusaha untuk membangkitkan hal-hal semacam itu. Dari mana? Kami nggak bisa mereka mendatangi mereka, mendikte dan mengajarkan, nggak bisa. Kita coba lihat dari apa yang sudah kami lakukan. Dengan usia kami, saya 49 tahun, paling tua Mas Agus, insya Allah tahun depan memasuki usia 60 tahun, itu masih mau menjelajah negeri ini, mengeksplor keindahan alam Indonesia yang mungkin tidak banyak orang mampu melakukannya. Anak-anak muda mungkin merasa gua punya tenaga, tapi belum tentu mereka mampu melakukan ini. Ada sesuatu yang dia lihat harusnya dia bisa promosikan, tapi tidak dia lakukan. Tapi sebenarnya dia sudah mempromosikan, tapi mereka tidak sadar. Dengan apa? Mereka posting di Instagram, mereka posting di medsosnya mereka, tanpa sadar mereka sudah mempromosikan Indonesia, tapi mereka tidak tahu karena tidak ada arahan. Nah, kami di sini mencoba untuk mengangkat keindahan alam Indonesia. Kami akan mengeksplor insya Allah. Pada saat nanti Mbak Yani mendaki ke puncak gunung tertinggi di Indonesia, kami punya waktu luang. Ada 3 punakawan nih yang mendampingi Sang Sri Kandi yang lagi naik gunung. Mudah-mudahan kami mampu
memberikan visualisasi lah. Dengan kemampuan kami, Mas Ibong dengan fotografinya, dia akan mungkin mengolah foto alam ini menjadi foto yang bisa dinikmati oleh semua orang. Kemudian Mas Agus, dia pandai mengolah kalimat, apapun bisa diolah selama itu bukan daging kambing. Susah buat diolah buat dia, cuma bisa dimut. Nah, insya Allah dengan apa yang kami miliki ini, dengan yang kami miliki ini melalui perjalanan ini bisa mewujudkan cita-cita kita bersama untuk lebih mengangkat keindahan Indonesia. Mungkin lebih kurangnya itu baru jadi panjang lebar saya ngomong. So this is the way internalisasi diversity of Indonesia ya, keragaman Indonesia, karena memang kita lintas pulau, lintas wilayah, lintas suku, betul, dan kemudian lintas provinsi. Ini luar biasa sekali. Cara kreatif tim jelajah kebangsaan wartawan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda supaya bermental baja, merasakan nasionalitas yang kuat atas Indonesia, dan bisa mengedukasi mereka bahwa Indonesia ini sangat kaya dan beragam. Luar biasa sekali, tepat pada tema Sumpah Pemuda ke-93 ini. Terakhir nih Bang Ibong nih, Bang Ibong. Tadi kan dikawal nih Bang, dikawal dari Perum Citra. Bagaimana sih Bang perasaannya? Apakah memang ada perbedaan antara yang dikawal sama yang enggak nih Bang? Saya Ibong, Indrawan Ibong dari Uni of Indonesia. Memang selama ini jadi penggiat pariwisata juga, kemudian untuk melihat keadaan Indonesia, memberitakannya, apalagi pada saat ini sebenarnya pandemi ini menjadi blessing in disguise, seperti itu. Jadi kondisinya adalah dulu terlalu banyak anak muda kita yang pelesirannya ke luar negeri, atau sekarang dipaksa kita untuk hanya di Indonesia saja. Ternyata di Indonesia sendiri nggak salah kan. Itulah yang coba kami beritakan nantinya, atau kami gambarkan secara visual. Mudah-mudahan bisa dinikmati gitu. Dan seperti tadi Bang, yang untuk dikawal tadi asik sekali. Jadi saya sering touring lewat sini, sering ke Krakatau, lewat dari sini. Gimana menderitanya kalau kita lewat sini kalau tanpa dikawal. Jadi besok-besok saya pengen dikawal terus kalau lewat sini. Jadi betul nih Bang Ibong nih. Betul. Jadi mungkin begitulah perasaan Mbak Yani kita ini selama 3 bulan ini kita kawal. Asik. Jadi perasaannya seperti hari ini kami dikawal. Tapi bicara tentang pariwisata Indonesia, jadi saya juga bahasanya agak-agak ingin ikut juga di ceritanya ini. Gimana kita bisa ikut? Kita ikutinya dari foto-foto dan Instagram beliau. Setuju nggak kira-kira? Abang main Instagram nggak? Kalau gitu bolehlah di-share sama teman-teman, supaya kita bisa mengikuti bagaimana panorama yang diambil oleh beliau tentang indahnya Indonesia. Setuju nggak Pak? Aku di Ibong IBONK 26. Kemudian ada aku suka foto juga yang hitam putih gitu. Jadi ada satu lagi gitu. Mumpung bisa banyak ya. Ada Ibong Ice gitu. Itu khusus hitam putih. Jadi 2 akun nih Bang ya. Iya, Bang. Yang colorful ada di Ibong 26. Iya. Ibong Ice khusus yang hitam putih Bang ya. Hitam putih. Apanya acara hitam putih nih Bang kira-kira nih Bang? Baik, ini luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada teman-teman dari wartawan yang ikut dalam jelajah. Bang Khairul, kami mohon izin. Kebetulan memang beliau juga ingin menyampaikan apresiasi kepada tim. Dan kita setelah dari Bang Khairul, berkenan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada tim jelajah kebangsaan wartawan, kami persilakan. Terima kasih Pak Kapit Humas. Sebelum memulai, saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Banten dan Polda Banten beserta seluruh jajarannya atas sambutan yang meriah
hangat, dan sangat kekeluargaan. Jadi buat saya mewakili teman-teman sekalian. Buat saya momen ini bukan hanya persoalan wartawan bertemu dengan wartawan di Banten, tapi ini adalah wujud konkret bagaimana persahabatan Bapak Kapolda Banten dan Polda Banten dengan kalangan wartawan. Saya kira kita perlu tepuk tangan di sini. Ya. Karena apa? Karena dari beberapa kali saya melakukan wawancara dengan Bapak Kapolda Banten, beliau menggarisbawahi bahwa pers, wartawan bagi Polda Banten adalah mitra kerja yang strategis. Jadi hari ini pertemuan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada jajaran Polri di wilayah lain di Indonesia untuk menunjukkan dan mewujudkan mitra strategis antara Polri dengan pers sebagai bagian dari menjaga Kamtibmas masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Saya mau memberikan informasi bahwa yang pertama ini adalah namanya Agus Glus Asianto. Yang ini adalah Yani Krisnayani. Yang ini adalah Sony Wibisono. Dan yang di sebelah sana adalah Indrawan Ibong. Kemudian Bapak Kabid Humas kita. Nah, jelajah, kenapa namanya JKW-PWI? Jadi jelajah kebangsaan wartawan Persatuan Wartawan Indonesia, ya. Jadi jelajah kebangsaan wartawan Persatuan Wartawan Indonesia, disingkat menjadi JKW-PWI. Oke. Konsep ini adalah Yani Krisnayani akan mendaki 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia yang disebut Seven Summit. Nah, Saudara Agus, Saudara Sony, dan Saudara Ibong akan mengawal perjalanan Yani Krisnayani. Ya. Jadi yang menjadi Kandi tokoh utamanya dalam perjalanan ini adalah Yani Krisnayani. Ketiga laki-laki perkasa ini menjadi pendamping Yani. Nah, secara berempat yang menjadi road captain-nya adalah Agus Asianto. Mereka akan melewati menjelajahi 17.000 km, 15 pulau, 34 provinsi di Indonesia. Kenapa kemudian pertemuan di wilayah hukum Banten dan kemudian dijamu oleh Polda Banten ini untuk memberi semangat kepada kawan-kawan kita ini agar artinya kegembiraan menjalani ini diawali dengan keramahan, kekeluargaan, dan rasa perlindungan, pengayoman yang dilakukan oleh Polda Banten terhadap tim jelajah ini akan menjadi bekal amunisi untuk menjalani 17.000 km Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapolda Banten, kepada Polda Banten beserta jajarannya. Ini adalah sikap yang inspiratif pihak kepolisian dengan para wartawan di Indonesia. Salam hormat, terima kasih. Demikian Pak Kabid. Terima kasih banyak Bang Khairul, luar biasa filosofinya akhirnya terjawab bahwa 3 pemuda yang ada di depan kita mengawal Sang Sri Kandi untuk menggapai apa yang menjadi kerinduan dan tantangan yang luar biasa dalam menghadapi curamnya medan di 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Saya aja belum pernah. Jadi oh Karten, berarti sampai ke Irian Jaya.
Waduh, luar biasa. Itu juga suhunya sangat minim sekali, rendah sekali. Kemudian oksigennya juga menjadi tantangan. Betul ya Bu ya? Teman saya Brimo pernah ke sana dan dia melampirkan foto-fotonya ke saya. Mungkin teman-teman sebelum kita sudahi, apakah ada pertanyaan, interaksi dari teman-teman kepada tim jelajah kebangsaan wartawan? Kami persilakan. Yang pertama sih saya penasaran dengan usianya ini, Pak. Usianya. Jadi saya belum terjawab ini berapa tahun karena saya juga merasa nggak mampu. Terus saya pengen tanya soal persiapan khususnya seperti apa, karena ini yang jelas menguras begitu tenaga begitu besar. Saya khawatir juga nggak selesai berjalan. Seperti apa mungkin supaya bisa sampai selesai? Kita ada baiknya sudah mau dapat Islam. Terima kasih. Saya sebetulnya memang pendaki gunung juga. Jadi bukan ujuk saya menginginkan satu summit ini. Maksudnya bukan secara tiba-tiba saya ingin mengunjungi 7 gunung tertinggi. Memang pendaki gunung. Ya seperti biasa. Yang penting adalah latihan setiap hari. Latihan itu tidak harus makan. Minimal jalan kaki. Kalau kita tidak bisa naik gunung, ya jalan kaki. Ini yang juga sekarang banyak apa? Sekarang anak muda ini banyak yang malas. Mau ke toko depan aja, kan naik motor. Terutama itu menjaga kebugaran. Kalau persiapan khusus untuk yang itu, karena 70 ya. Setiap hari saya treadmill kira-kira 1 jam sampai 1 jam setengah, tapi dengan incline yang sampai 15 gitu, yang paling mentok. Terus naik turun tangga 1 jam full, naik turun tangga. Itu bisa terhitung 110 kali ya, supaya tidak kaget gitu nanti kaki. Tapi intinya semua itu bukan ujuk-ujuk, karena memang saya pendaki, sama juga saya naik motor. Sebetulnya saya sudah melakukan lama. Biasa solo touring, solo hiking. Gitu. Jadi ingin berkunjung ke Indonesia ini juga bukan ujuk-ujuk. Tiba-tiba saya ikut naik motor gitu, enggak juga. Kalau untuk 7 gunungnya, 70 gunung apa aja tadi? Pertama, perjalanan ke Sumatera, Rinci, berarti. Setelahnya nanti ke Kalimantan, Bukit Raya. Ya. Saya ingin tanya usianya. Jadi Pak Agus berapa usianya? Jujur Pak Agus, jujur. Jangan dibuka maskernya. Nah, jauh umur boleh ketawa. Dia aja geli umurnya. Yang pasti tahun depan usia saya 60. Luar biasa. 59 beliau. Betul ya Pak? Sekarang 59. Untunglah Bapak jujur. Kalau Bapak bilang 26, saya kena keberapa nih kira-kira? 70-an kayaknya. Uya ini berapa Uya? Nah ini kemarin jadi bercandaan memang di antara kami. Nah, saya baru 15, baru aja masuk beberapa hari yang lalu. 51. Betul itu. 51. Aduh. Gini Pak. Ini Saya per bulan Maret sih paling tua nih. 49. Jadi menjelang akhir itu sampai selesai perjalanan sebenarnya udah masuk 50 tapi kurang berapa hari. Jadi umurnya tanggung, 50-nya tanggung. Iya, yang kurang beberapa hari untuk ke 50 Iya ya. betul. Bang Ibo? Saya sama Bayan 51. 15. 15.
Jadi sudah mendekati 50 dan 60, tetapi mental yang dibangun oleh senior-senior kita, abang-abang kita dan kakak kita di sini adalah mental yang sesungguhnya pemuda Indonesia. Maka kita sangat berharap supaya pemuda-pemuda Indonesia juga bisa mencontoh semangat yang dimiliki oleh abang-abang kita dan kakak kita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman, dan atas nama Bapak Kapolda Banten, sekali lagi sesungguhnya beliau sangat menginginkan untuk bisa bertemu dengan abang dan kakak, melepas abang dan kakak untuk bisa menyeberang ke Pulau Sumatera. Namun dalam kesempatan yang bersamaan beliau menghadiri upacara wisuda jurid putranya beliau menjadi prajurit taruna. Kalau sebagai orang tua, maka kita sampaikan beliau adalah orang tua yang sukses, karena dua putra beliau juga saat ini berada, satu sudah lulusan Akpol, satu dalam proses pendidikan menuju lulusan Akpol sebagai seorang perwira ke depan. Dan kepada teman-teman sekalian, kami Polda Banten memberdayakan semangat dari abang dan kakak kita dalam tim jelajah kebangsaan wartawan untuk merepresentasikan semangat pemuda yang memang perlu dikawal, yang memang perlu diapresiasi oleh Polda Banten. Kami hanya bisa memberikan motivasi ini, abang dan kakak, semoga bisa mengiringi abang dan kakak kami untuk bisa melintas pulau sesuai dengan tujuan. Selamat jalan dan sampai kita bertemu kembali dalam kondisi yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.